Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum subuh pada pagi hari ini tentang berbuat baik kepada tetangga. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Filsuf Yunani Aristoteles mengatakan, manusia itu adalah zoon politikon, makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan butuh berinteraksi antara satu sama lainnya. Karenanya tidak ada orang yang dari lahir sampai dewasa betah dengan kesendiriannya. Setiap orang butuh keluarga dan teman untuk berkomunikasi, dikarenakan manusia secara umum hidup bermasyarakat dan tinggal berdampingan dengan tetangga. Islam menganjurkan kepada setiap muslim untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, khususnya tetangga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan kata al-jar atau tetangga tak terbatas pada agama atau sifat-sifat tertentu. Kata al-jar di sini maknanya lebih umum. Beliau mengatakan, istilah tetangga mencakup muslim, kafir, budak, fasik, teman, musuh, pendatang, pribumi, orang yang bermanfaat, orang yang memberi mudarat, karib, kerabat, orang lain, orang yang lemah, paling dekat ataupun jauh. Sekali lagi, prinsipnya yang harus berbuat baik kepada siapa saja, apalagi tetangga terdekat kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis di atas mengaitkan kesempurnaan iman dengan penghormatan terhadap tetangga. Artinya, sempurna atau tidak keimanan seseorang bisa dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan tetangganya. Kalaupun kita belum bisa berbuat baik terhadap tetangga, minimal kita harus menahan diri agar tidak menyinggung dan berperilaku buruk kepada tetangga kita. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila ma ya Rasulullah, qala alladzi la yu'manu jarahu biwaqiyah. Yang artinya demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga menegaskan keimanan seorang menjadi tidak sempurna apabila dia tidak mampu menahan keburukannya, sehingga tetangga merasa terganggu dan tidak aman. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk tidak berperilaku buruk ataupun perbuatan apapun yang membuat tetangga kita nyaman, yang tidak nyaman dan kurang aman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati dan memuliakan tetangga, khususnya tetangga terdekat. Mungkin hal yang paling mudah adalah menegur, nyapa, dan senyum bila bertemu. Kalau bisa, lebih dari itu lebih baik, seperti menolong ketika kesusahan dan berbagi. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta marqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Yang artinya, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Pesan ini tidak hanya berlaku bagi Abu Dzar, kandungan hadis ini berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa pengecualian. Rasulullah mengingatkan kalau kita sedang memasak makanan, jangan lupa membagikan masakan itu kepada tetangga. Jangan sampai tetangganya hanya mencium baunya saja. Kalaupun kita tidak memasak, andaikan membeli makanan, usahakanlah berbagi dengan tetangga terdekat. Selain mendapat pahala, tentunya tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan dengan tetangga dan menjaga silaturahim. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbuat baiklah kepada tetangga tanpa memandang agama dan status sosialnya.
Rasulullah tidak pernah melarang berbuat baik kepada tetangga yang berbeda agama. Karenanya, sebagian sahabat Nabi tidak menganjurkan untuk berbagi kepada tetangga. Sekalipun beda agama, dalam kitab Taghrib wa Tahrib, Abdullah bin As'ad al-Yafil mengutip sebuah riwayat yang menyebut Abdullah bin Umar meminta untuk berbagi makanan kepada tetangganya yang Yahudi. Riwayatnya sebagai berikut yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berdampingan dengan tetangga Yahudi. Dia berkata, apabila menyembelih kambing, bagilah kepada tetangga yang Yahudi. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk berbuat baik kepada tetangga, mulai dari yang mudah sampai yang membutuhkan pengorbanan. Berbuat baiklah semampu kita. Yang penting jangan melakukan hal-hal yang merugikan, merusak dan membuat tetangga kita tidak merasa nyaman. Sekian kultum subuh pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.